Kali saya Lucy dari Primaya Hospital Bekasi Barat. Pada kesempatan siang hari ini kita kembali dalam acara webinar untuk masyarakat awam dengan tema jika anak mengalami penyakit jantung, apa yang harus kita lakukan? Judul yang menarik pada siang hari ini ada perwakilan dari KKJB juga, Bu Hani. Selamat siang, Bu Hani. Selamat siang. Kemudian ada perwakilan juga dari Primaya Hospital Bekasi, Ibu Sujiatmi. Selamat siang, Bu. Halo, selamat siang, Ibu Mimi. Ya, selamat siang, Mbak Lucy. Baik, nah, selamat siang juga untuk pembicara kita. Nah, ini adalah bintangnya sebenarnya pada siang hari ini adalah Dr. Anissa, tapi mungkin beliau sedang dalam persiapan juga. Baik, untuk acara pertama kita akan mendengarkan sambutan sekaligus company profile dari Primaya Hospital Bekasi Barat. Yang tak kenal tak sayang, maka apa aja sih Primaya Bekasi Barat itu, ada fasilitas apa selain pastinya jantungnya adalah priority service kami yang akan dibawakan oleh Ibu Sujiatmi. Kami persilakan Ibu, selamat. Ya, terima kasih Bu Lucy atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Dr. Anissa Ramadhani, spesialis anak konsultan kardiologi, sebagai pembicara hari ini. Yang terhormat Ibu Hani Hanisyah, sebagai pendiri pembina Yayasan Keluarga Kelainan Jantung Bawaan Anak. Yang terhormat para undangan yang kami muliakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan ridhonya. Kita dapat melakukan kegiatan webinar online untuk menjalin silaturahmi pada acara yang berbahagia ini. Suatu kehormatan bagi kami atas kehadiran Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya bersama kami pada acara hari ini. Sebagai rumah sakit yang mempunyai komitmen terhadap kepuasan pelanggan, kami selalu membangun komunikasi, meningkatkan pelayanan, melakukan kegiatan webinar yang merupakan cara untuk tepat mengetahui keinginan dan harapan. Kita ketahui lagi di era pandemi COVID-19 ini, Primaya Hospital selalu berkomitmen menjaga keamanan dan keselamatan pasien dan pengunjung rumah sakit dengan cara pertama, menerapkan alur pemisahan pemeriksaan pasien sesuai standar nasional ataupun internasional. Hal tersebut dilakukan agar pasien yang tidak terpapar COVID dapat terhindar dari penularan COVID. Yang kedua, melakukan antisipasi screening ketat terhadap pasien dan pengunjung guna mencegah penularan COVID. Dan Primaya Hospital telah mengeluarkan kebijakan bahwa semua customer, pengunjung, menggunakan masker di area Primaya, wajib melakukan cuci tangan, mengikuti screening pemeriksaan untuk pasien yang akan pelayanan di Primaya Hospital. Kami berharap dengan kebijakan tersebut dan mencegah penularan COVID sehingga pasien dan pengunjung tetap aman, nyaman melakukan layanan kesehatan di Primaya Hospital. Dan perlu kami sampaikan, selain melayani kesehatan kepada masyarakat, kami juga melakukan kegiatan-kegiatan sosial lainnya tentang edukasi ke masyarakat melalui kegiatan webinar seperti yang kita lakukan seperti ini. Belum, Mbak. Dan rasa syukur kita, kami ucapkan terima kasih atas ungkapan kepada Bapak Ibu hadirin, karena telah dukungan para ibu, tidak kalah juga bahwa Primaya saat ini sudah berkembang menjadi rumah sakit yang tipe B dan mendapatkan sertifikasi akreditasi penuh, tingkat lengkap, dan saat ini penyandang akreditasi tingkat internasional GCI. Dan rumah sakit kita sudah mempunyai tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat, baik itu karyawan, swasta, PMA, pemerintah, khususnya di Kota Bekasi. Dan kita sampaikan tadi sebelumnya adalah misi dari Primaya adalah rumah sakit bertaraf internasional. Misinya memberikan pelayanan kesehatan secara profesional dan mempunyai nilai profesional, rapi, ibadah, mendengarkan, serta asertif. Dan rumah sakit
yang tadi kita sampaikan bahwa rumah sakit pertama yang diakreditasi secara internasional oleh Komisi Joint Commission Internasional yang berturut-turut sampai rencana ketiga kalinya. Nah, kita sampaikan selanjutnya, bahwa Primaya Hospital ini mempunyai dan selalu mengedepankan keselamatan pasien serta mutu layanan berkualitas prima. Dan unggulannya, lanjut. Unggulan dari Primaya Hospital mempunyai beberapa unggulan, yaitu pusat jantung pembuluh darah, pusat ortopedi, pusat urologi, neurologi, dan stroke dan klinik vaksinasi. Yang tadi disampaikan bahwa pusat layanan jantung pembuluh darah di Primaya didukung oleh tenaga medis, paramedis yang profesional serta dilengkapi oleh peralatan medis yang modern untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan jantung yang berkualitas. Dan pelayanan onkologi sebelumnya. Lanjut. Pelayanan anak dan ibu dan anak ya, yaitu pelayanan untuk memberikan sebagai komitmen terhadap kesehatan ibu dan tumbuh kembang anak. Primaya Hospital menyediakan pusat layanan ibu dan anak melalui berbagai layanan kesehatan untuk wanita, anak-anak, dan bayi seperti kesehatan kewanitaan dan tumbuh kembang anak sebagai jenis layanan lainnya. Ini adalah pelayanan di Primaya Hospital, yaitu IGD, laboratorium, farmasi, radiologi, pelayanan rawat inap, rawat intensif, dan kamar operasi 24 jam. Ini adalah medical service di Primaya Hospital, yaitu pelayanan dari dokter umum, dokter spesialis gigi, dokter subspesialis lainnya yang kita sudah lengkapi untuk kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat. Ini adalah penunjang diagnosa yang berada di Primaya, yaitu ada pelayanan MRI, CT scan, ada angiografi, ESBL. Ini termasuk unggulan di Primaya Hospital, yaitu salah satu layanan unggulan untuk menangani gangguan saluran kemih dan sistem urogenital pada sistem reproduksi laki-laki dan perempuan, mulai dari diagnosa, pengobatan, dan pembedahan. Ini tadi kita sampaikan bahwa ada unit thalassemia, ada pelayanan kemoterapi, pelayanan Primaya Hospital yang ini adalah untuk dan pusat onkologi yang tadi ada pelayanan yang didukung oleh tenaga medis profesional dan kompeten di bidangnya serta dilengkapi dengan fasilitas yang modern seperti adanya mamografi, pelayanan USG, ada pasmir, dan komplikasi lainnya untuk meminimalisir serta kesembuhan pasien pada usia semakin untuk meningkatkan kesehatan supaya meningkat. Selanjutnya, bahwa Primaya Hospital memberikan pelayanan 24 jam ambulan untuk penjemputan bagi masyarakat yang memerlukan pelayanan di rumah sakit. Ini adalah pelayanan telemedicine atau rehabilitasi pasca COVID yang dilakukan selama pandemi COVID. Dan ini adalah pelayanan cek kekebalan tubuh untuk mengetahui bagi orang-orang yang pernah terinfeksi COVID, pasca vaksin COVID, atau pendonor plasma konvalen. Itu ada pengecekannya. Ada pelayanan isolasi mandiri, selanjutnya ada pelayanan untuk pemeriksaan antigen atau PCR. Selanjutnya.
Ini adalah rekanan Primaya Hospital, bahwa Primaya Hospital selalu memberikan pelayanan kepada rekanan, baik itu asuransi perusahaan ataupun pelayanan BPJS. Dan ini adalah pelayanan yang berada di rumah sakit, yaitu pelayanan trauma center, yaitu menyediakan layanan komprehensif yang unggul dalam manajemen pasien darurat dengan cedera trauma. Pusat layanan salah satu unggulan terkait pasien dengan kondisi kedaruratan yang disebabkan oleh cedera atau trauma. Selanjutnya, bahwa Primaya Hospital selalu memberikan dan siap melayani dengan prima. Salam sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mimi atas sambutan sekaligus company profile dari Primaya Hospital Bekasi Barat. Baik, selanjutnya akan ada presentasi baik berupa edukasi maupun solusi dan pendampingan bagi pasien mungkin ya, lebih yang mempunyai penyakit jantung bawaan. Dan kali ini dibawakan oleh Ibu Hani Haniansah sebagai pendiri dan pembina Yayasan Keluarga Kelainan Jantung Bawaan Anak. Selamat siang Bu Hani. Selamat siang, terima kasih Ibu Lucy. Baik, saya serahkan ke Bu Hani untuk pemaparannya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Luciawati telah memberikan waktu pada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita pada acara hari ini. Di mana pada siang hari ini kita bertemu walau hanya lewat virtual ya. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan apa sih KKJB gitu ya, atau Yayasan Keluarga Kelainan Jantung Bawaan. Oke, sebentar ya. Ini nama saya Hani Hanisa. Saya sendiri adalah seorang pejuang kelainan jantung bawaan dengan kasus ASD, VSD, dan PH. Operasi pertama saat itu ASD 20 Januari 1991. Dan operasi kedua itu VSD 28 Mei 2010. Moto saya berbagi hidup lebih sehat. Itu sekilas ya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Prima Yunika Mars. Kebetulan sepertinya tidak hadir, tadi diwakili dengan Ibu Mimi. Kepada Dr. Anissa juga belum hadir ya, beliau yang memperkenalkan KKJB kepada Rumah Sakit Primaya Hospital ini. Terima kasih kepada Bapak Tubagus Yadi Haryadi SE selaku Ketua Panitia. Sebelumnya saya akan memaparkan tentang KKJB. Tadi awalnya baru perkenalan ya. Selanjutnya, nah. Sekilas tentang Yayasan KKJB. Berawal dari komunitas kelainan jantung bawaan atau KKJB di sosial media yang didirikan oleh Bapak Nur Soko pada Mei 2010. KKJB didirikan sebagai wadah silaturahmi, berbagi informasi, saling peduli kepada keluarga yang memiliki anak kelainan jantung bawaan. Kemudian kami sebut sebagai anak istimewa. Saat ini, tepat hari ini, Yayasan KKJB memiliki 7.010 anggota dari seluruh Indonesia. Di sini ada susunan pengurusnya, pendiri dan pembina, saya sendiri, yaitu Hani Hanisa. Pengawasnya ada Profesor Dr. Mulyadi Enger SPAK, Dr. Rubiana Sukardi SPAK, Ketuanya Dr. Piprim Basara Yanuarsa SPAK,
Sekretarisnya ada Ibu Sri Mindasari, bendaharanya ada Ibu Sri Susanti dan Fauzia Purnamawati, humasnya ada Ibu Rini Nuraini, Ose Roselawati, dan Ibu Liz Afriani. Di dalam KKJB, kami memiliki sebuah misi. Misi kami adalah meningkatkan kesadaran dan pengetahuan kepada masyarakat awam tentang kelainan jantung bawaan, serta meningkatkan kualitas hidup anak-anak kelainan jantung bawaan. Di mana kita ketahui banyak banget masyarakat awam yang belum memahami apa itu kelainan jantung bawaan. Para orang tua terkadang merasa shock atau sudah terlanjur drop dengan memiliki anak kelainan jantung bawaan. Untuk itulah misi kita ingin meningkatkan kesadaran kepada para masyarakat awam tentang kelainan jantung bawaan, agar anak-anak kita memiliki kualitas hidup lebih baik. Misinya mendirikan solusi pendampingan kepada keluarga kelainan jantung bawaan. Seperti yang saat ini KKJB lakukan, kami memberikan solusi dan pendampingan dalam berupa solusi kemana mereka akan berobat gitu ya. Misalnya dari daerah mereka harus pergi kemana, itu kita berikan solusi dan pendampingan kepada para orang tua yang memiliki anak kelainan jantung bawaan. Seperti itu ya, seperti saat ini kan kita bekerja sama, berarti mungkin nanti ke depannya saya akan memberikan solusi atau petunjuk kepada para orang tua untuk ke rumah sakit Primaya Bekasi Barat. Yang kedua adalah mendirikan rumah singgah untuk keluarga kelainan jantung bawaan kurang mampu yang dirujuk ke Jakarta. Seperti kita ketahui, anak-anak yang mengalami kelainan jantung bawaan jika ingin melakukan operasi jantung atau bedah torak itu masih hanya bisa di Jakarta pada rujukan rumah sakit rujukan nasional. Mereka yang datang dari berbagai daerah, khususnya di luar Jakarta sendiri, akan sangat keberatan karena mereka tidak memiliki keluarga di Jakarta. Untuk itulah kita ingin memiliki rumah singgah. Namun sampai saat ini impian kita untuk memiliki rumah singgah sendiri itu belum terwujud. Tapi kami sudah menggandeng beberapa lembaga untuk memberikan bantuan rumah singgah tersebut. Jadi sudah banyak lembaga-lembaga bantuan yang bekerja sama dengan KKJB. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan diri kepada pejuang kelainan jantung bawaan dan membangun wirausaha bagi mereka. Nah, poin ini sangat penting karena apa? Anak-anak yang mengalami kelainan jantung bawaan, jika sebelum operasi atau setelah operasi, bagi yang sudah dewasa, dia akan merasakan seperti minder ya, atau kurang kepercayaan dirinya. Nah, untuk itulah kita akan membangun kepercayaan diri kepada mereka, bahwa kelainan jantung bawaan bukanlah momok yang menakutkan dan tidak harus mati, karena kita masih bisa disempurnakan jantungnya dengan cara ikhtiar dan dioperasi. Kemudian bagi yang sudah dioperasi, keterbatasan mereka untuk bekerja di perusahaan-perusahaan atau instansi pemerintah juga sangat berat ya, karena biasanya terhambat dengan pemeriksaan atau kesehatan gitu ya, pemeriksaan kesehatan. Disitulah kita berusaha untuk membangunkan wirausaha atau mengajak mereka untuk mendirikan usaha sendiri gitu. Bukan harus bekerja atau dengan kerja keras. Akan lebih baik kalau kita melakukan pekerjaan dengan kerja cerdas. Nah, di sini ada program-program, biasanya kami melakukan penyuluhan ke daerah-daerah yang melibatkan dokter-dokter jantung anak. Ini udah sering kami lakukan, kebetulan saat ini hampir 2 tahun adanya pandemi, maka terputus untuk melakukan kunjungan-kunjungan ke daerah-daerah gitu kan. Yang kedua adalah kunjungan ke keluarga kelainan jantung bawaan yang berada di rumah sakit ataupun di rumah singgah. Nah, ini sering banget kita lakukan karena apa? Mereka yang di rumah singgah atau di rumah sakit itu mereka butuh bantuan, butuh support untuk mereka mendapatkan ketenangan apabila anaknya akan melakukan operasi. Ini biasa saya sendiri juga sering lakukan ya.
menyediakan rumah singgah bagi yang kurang mampu. Nah, seperti tadi kami melakukannya dengan bekerja sama. Selanjutnya, ini ada kunjungan-kunjungan kita ke beberapa rumah sakit. Biasanya ini di rumah singgah dan ini adalah ruang tunggu di salah satu rumah sakit. Kita juga sering berbagi kasih untuk orang tua yang yang anaknya dalam perawatan. Biasanya ini jelang hari raya gitu ya. Jadi bagi mereka yang di rumah sakit tidak bisa merayakan hari raya, maka kita memberikan tanda cinta kita kepada mereka. Gitu ya. Ini juga. Nah, ini biasanya kita melakukan seminar-seminar di rumah sakit. Kebetulan ini ada seminar awam di pelayanan jantung terpadu RSCM. Kita juga biasa menghadiri seminar-seminar, ada seminar ID, ini juga sama Profesor Dr. Mulyadi. Ini seminar-seminar kita. Nah, ini juga ada pekan peduli anak kelainan jantung bawaan. Kita adakan di seluruh Indonesia karena kita juga memiliki korwil di daerah-daerah gitu ya. Jadi di beberapa daerah ada korwil aktifnya. Mereka sebelum datang ke Jakarta, mereka akan menghubungi korwil. Setelah itu untuk mendapatkan fasilitas atau kebutuhan selama di Jakarta. Setelah itu setelah di Jakarta baru biasanya saya atau KKJB yang membantunya. Nah, ini juga ada seminar kita dengan Dr. Yanova di Palembang. Ini di Pontianak. Nah, begitu. Jadi kita juga menjalin kerjasama dengan dokter-dokter ahli jantung anak, di mana kita menghubungi beliau untuk memberikan solusi ataupun memberikan ceramah Zoom seperti saat ini dengan Dokter Anissa. Kita bahkan di KKJB ini kita melakukannya rutin seminggu sekali. Gitu ya, bekerja sama dengan rumah sakit nasional, rumah sakit umum daerah, dan rumah sakit rujukan nasional. Jadi kalau untuk rumah sakit daerah itu biasanya malah dokter-dokter kalau ada pasiennya, mereka itu menghubungi KKJB, bisa ke Korwil atau bisa langsung ke saya gitu ya. Kita bekerja sama dengan Yayasan Jantung Anak Indonesia, Yayasan Jantung Indonesia dan Yayasan Jantung Anak Indonesia, di mana apabila ada keluarga yang tidak mampu, namun dia juga tidak memiliki BPJS, kita bisa bantukan mereka dari lewat Yayasan Jantung Indonesia dan Yayasan Jantung Anak Indonesia. Namun biasanya ini ada rumah sakit tertentu sebagai kerjasama dengan yayasan tersebut. Dan bekerja sama dengan lembaga-lembaga amal, kebetulan kita bekerja sama dengan Mandiri Amal Insani, Dompet Duafa, IZI, dan beberapa lembaga lainnya. Impian kami masih sama, kami bermimpi ingin memiliki rumah singgah untuk KKJB. Namun apabila belum terwujud, ini sudah diwujudkan oleh lembaga-lembaga. Dan biasanya setiap ada kerjasama dengan rumah sakit, kami meminta fasilitas ini, gitu ya. Seperti mohon maaf di Depok kami sudah bekerja sama dan di sana sudah diberikan juga fasilitas rumah singgah. Kenapa? Jadi untuk memudahkan mereka saat ke Jakarta seperti itu ya. Dan ini suasana malam di salah satu rumah sakit. Kebayangkan kalau orang tua yang anaknya sedang di ICU atau sedang biasa di IW ya, mereka tidak bisa mendampingi, maka mereka tidur di lorong-lorong seperti ini. Nah, dengan adanya rumah singgah, kita bisa memfasilitaskan mereka lebih baik, agar mereka tetap terjaga kesehatannya, bisa menjaga anaknya dengan baik. Oke, sekarang ini adalah kami sedikit anak-anak yang luar biasa. Percaya hatimu, kuatkan dirimu, tak pernah menyerah, berani melangkah, percaya tanggismu dan perjuanganmu akan jadi kisah
Nah, itulah sekilas tentang keluarga kelainan jantung bawaan, di mana anak-anak kami yang terlahir sebagai pejuang, mereka akan berjuang untuk menyempurnakan jantung mereka. Dan kepada orang tua dari keluarga kelainan jantung bawaan, dengan adanya kerjasama dengan rumah sakit Primaya ini, maka insya Allah akan menambah kemudahan kepada orang tua untuk mendapatkan jantung anaknya lebih cepat. Demikianlah paparan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hani atas pemaparannya dan sosialisasinya. Sangat hebat ya lihat para pejuang warrior jantung kecil kita ya Bu Hani ya. Nggak kebayang sih Bu betapa proses ketabahan, kesabaran ya. Baik, di sini sudah bergabung Dokter Anissa. Halo Dok, selamat siang. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhirnya Dokter landing ya Dok. Ya, landing nih. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya akan membacakan sepintas sedikit saja dari kurikulum Dokter Anissa. Beliau dengan nama lengkap Dokter Anissa Ramadhani MD, lahir pada tanggal 23 Juni 1982, lulus dari dokter spesialis anak konsultan dengan pediatri kardiologis pada tahun 2020. Berarti masih muda nih dokter nih, sudah hebat jadi konsultan ya Dok. Baik, tidak berpanjang waktu lagi, saya persilakan kepada Dokter Anissa untuk memaparkan presentasinya, kemudian dilanjut oleh tanya jawab. Mungkin nanti Bu Hani yang akan membantu apabila ada pertanyaan. Jangan lupa Bapak Ibu yang mau menanyakan bisa chat di kolom ya, supaya nanti Bu Hani bisa membacakan dan Dokter Anissa bisa menjawab. Baik, kami silakan Dokter Anissa. Displaynya dulu, klik display, duplicate enggak? Ya. Oke, klik lagi dok, duplicate, baru kita mute lagi ke atas ini dong, ke atas saja. Nah, klik, udah ya? Sudah ya. Oke. Sudah terlihat ya slide saya Mbak Hani. Sudah Dok. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Hani. Tim marketing Primaya, mohon maaf tadi harus mengurus pasien dulu sebentar, jadi baru bergabung. Senang sekali saya bisa bertemu dengan Bu Hani dan para ayah bunda sekalian. Saat ini sudah berapa nih total? 35 ya. 35 yang hadir. Moga-moga bisa tambah banyak lagi. Mungkin tadi memang registrasinya karena ke email jadi agak kurang user friendly ya. Ntar kedepannya kita perbaiki. Baik, jadi mungkin udah sering ikut webinar jantung pasti ya ayah bunda, sudah sering dapat edukasi juga dari Bu Hani, terus setiap minggu juga KKJB banyak acara ya Bu Hani ya, menampilkan para dokter jantung anak maupun SPJP yang interest pada kelainan jantung anak gitu. Apa yang saya sampaikan sore hari ini sebenarnya secara garis besar. Jadi kalau ayah bunda ternyata dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki putra-putri atau keponakan yang memiliki kelainan jantung, baik itu kelainan jantung bawaan atau didapat, apa sih yang harus dilakukan gitu. Kadang-kadang kan seringkali bingung ya, untung ada Bu Hani
ayah bunda nih bisa ikutan nanya gitu pengalaman biar nggak bingung dan nggak merasa sendiri. Oke, pastinya harapan setiap orang tua kalau memiliki anak, ingin anaknya sehat, cerdas, terus akhlaknya baik, akhlaknya mulia, jadi anak soleh dan soleha, anak yang percaya diri, pemberani, seperti itu. Dan sekarang kan lagi pandemi, banyaknya sekolah online ya. Nah itu juga mempengaruhi kemampuan sosialisasi. Ya pasti harapan setiap orang tua yang sedang hamil, kemudian nanti anaknya lahir, ingin segala sesuatu yang terbaik. Namun kadangkala bisa saja ternyata Tuhan atau Allah mempunyai rencana yang lain dan dikatakan buah hati kita memiliki kelainan jantung oleh dokter. Lalu bagaimana nih? Ini seringkali kalau saya baru pertama kali bertemu dengan orang tua, lalu saya lakukan ekokardiografi. Nah, ekonya kadang-kadang sebentar, bisa 15 sampai 20 menit. Tapi edukasinya minimal 30 menit, itu minimal. Bisa sampai 1 jam kadang-kadang. Gitu. Karena penerimaan dari orang tua beda-beda. Pastinya kaget. Tidak menyangka sama sekali kalau ternyata anaknya ada kelainan jantung. Kemudian setelah kaget, banyak juga yang marah. Marah itu dalam artian seringkali marah kalau ibu marah pada diri sendiri, kenapa ya kok anak saya ada kelainan gitu, kadang-kadang salah saya apa, atau keluarga juga kalau memang kadang-kadang bisa sih beberapa yang saling menyalahkan seperti itu. Kemudian biasanya fase ketiga adalah sedih. Tapi sedih ini nggak boleh berkelanjutan karena kan kita harus melakukan yang terbaik supaya kelainan jantung ini bisa diatasi. Tujuan tata laksananya tercapai. Apakah harus minum obat saja misalnya, atau kateterisasi, atau harus operasi. Dan pastinya orang tua dengan anak yang memiliki kelainan jantung membutuhkan dukungan dari keluarga inti, dari suaminya, dari istrinya, dari ibu bapaknya, dari mertua, dari keluarga besar, atau dari teman tetangga kan teman ya, atau teman kerja, dan juga mungkin grup orang tua dari anak dengan kondisi yang sama, seperti KKJB ini alhamdulillah, jadi bisa sharing gitu ya. Kemudian kalau kita membicarakan kelainan jantung pada anak dibagi dua, jadi bisa bawaan, bisa didapat gitu. Nah kalau yang kelainan bawaan ini hubungannya sama kelainan struktur, kadang-kadang sama kelainan irama juga bisa. Dan sebenarnya insidensnya sih kecil ya, 1%. 1% itu kurang lebih 8 sampai 10 dari setiap 1000 kelahiran bayi. Contohnya apa? Pasti udah pada tahu semua ya, ayah bunda yang di KKJB ataupun ayah bunda lainnya yang baru bergabung. Jadi kelainan bawaan tadi kan kelainan yang berhubungan dengan struktur atau anatomi jantung. Contohnya VSD itu ventricle septal defect, ASD atrial septal defect, PDA patent ductus arteriosus, TOF itu tetralogiovalo, transposisi arteri besar TGA, double outlet right ventricle, atresia pulmonal, atresia tricuspid, coarctatio aorta. Jadi bervariasi nih untuk kelainan bawaan dari yang ringan sampai yang sifatnya kompleks. Kemudian selain kelainan jantung bawaan, ada kelainan jantung didapat. Jadi biasanya terjadinya setelah seorang anak lahir. Bisa kena struktur, bisa kena fungsi. Contoh kelainan jantung didapat, misalnya ada kardiomiopati, fungsi jantungnya terganggu. Ada penyakit Kawasaki, mungkin pernah dengar. Ada infeksi jantung, endokarditis, ada demam rematik akut. Lalu kita perlu bahas, mungkin lihat gambar jantung udah sering ya,
Dan ada ini juga, ada baju gambar jantung juga ya Ibu Hani ya, yang oke banget ini. Saya juga lagi PO ini PO. Jadi kalau kita lihat gambar jantung ini kita lihat fungsinya kan memompa aliran darah. Jantung ini terdiri dari 4 ruangan. Yang atas ini atrium atau serambi, ada sisi kanan, kemudian sisi kiri. Kursor saya kelihatan nggak ya, Mbak Hani? Kelihatan sih, Dok. Ya, oke. Sisi kanan, sisi kiri. Nah, ini dibatasi oleh dinding. Nah, antara atrium dan ventricle ini bilik, dia ada pintunya. Nah, beberapa waktu yang lalu saya sempat bahas tentang kelainan katup atau pintu atau jendela boleh ya. Dia ngebuka, jadi dia membatasi antara serambi dan bilik, baik sisi kanan maupun sisi kiri. Dia bisa buka tutup gitu, karena jantung itu kan saat dia sudah memompa darah, kemudian nanti dia dapat darah lagi, jadi serambi ngasih darah ke bilik. Kemudian nanti ada pintu lagi berikutnya, namanya arteri pulmonal untuk sisi kanan. Kemudian sisi kiri ada aorta. Jadi jantung seperti rumah, ada 4 ruangan, fungsinya memompa. Nah, rumah kan perlu bahan bakar ya, listrik istilahnya. Nah, jantung juga ada listrik nih. Nih yang gambar biru, gambar merah ini adalah listrik jantung supaya jantungnya bisa berdenyut atau memompa. Kalau nggak ada aktivitas listrik nggak bisa. Jadi kelainan jantung baik bawaan maupun didapat bisa mengenai struktur jantung maupun irama atau aktivitas listrik jantung atau fungsi juga bisa. Nah, jantung ini ternyata usia kehamilan 8 minggu sudah terbentuk sempurna. Terkadang seorang ibu hamil mungkin belum sadar, oh kok saya terlambat haid ya, mungkin sadarnya sudah terlambat haid 2 minggu gitu. Terus pas dicek tes pack positif, terus ke dokter kandungan positif, terus dokternya USG biasanya. Nah, sudah terlihat denyut jantungnya itu jantungnya sudah sempurna. Padahal selama ini karena belum sadar, mungkin masih santai-santai aja, masih minum atau makannya sembarangan, terus sempat terkena infeksi misalnya. Karena dalam periode sampai 8 minggu kehamilan, saat jantung mulai dibentuk, itu berbagai faktor yang mempengaruhi pembentukan jantung bisa menyebabkan adanya kelainan jantung. Tadi seperti infeksi. Misalnya ibunya ada infeksi rubella. Rubella tuh biasanya gejalanya demam, merah-merah atau ruam. Atau infeksi virus lain pada ibu seperti sitomegalovirus, herpes virus. Itu juga bisa mengganggu pembentukan jantung. Atau misalnya ibunya ada penyakit, biasanya penyakit autoimun seperti lupus, mungkin pernah dengar lupus, itu bisa mengganggu irama jantung dari janin atau bayi. Atau ibunya ada penyakit lain seperti sakit diabetes atau sakit gula, itu juga resiko bayinya, janinnya mengalami kelainan jantung juga tinggi. Atau ternyata ibunya konsumsi obat-obatan nih, obat kejang, misalnya ibunya ada kejang, atau obat darah tinggi, atau ibunya pakai krim-krim kecantikan. Nah, itu hati-hati juga, bisa mengganggu pembentukan organ jantung. Seperti itu. Lalu, gejala apa aja yang bisa muncul? Nah, ini saya pinjam istilah bahasa Inggris. Jantung itu bahasa Inggrisnya heart. Jadi, hanya itu bisa heart rate. Jadi biasanya orang tua suka bilang, dok kok denyut jantungnya cepet banget ya gitu. Kalau saya lagi nyusuin kerasa banget berdebar-debarnya gitu. Atau ada yang terlalu lambat juga bisa. Ini biasanya kalau kelainannya aritmia atau blok irama jantung. Kemudian untuk huruf E atau energi itu keluhannya adalah kok gampang capek dok, bayi saya kalau nyusu atau menetek
putus-putus, sebentar-sebentar, gampang capek, atau minum botol juga nggak bisa habis banyak. Atau kalau anaknya sudah besar, dia nggak bisa dok main seperti anak lainnya, gampang capek, sering jongkok, kadang-kadang kalau udah capek. Kemudian untuk huruf A, appearance, jadi anaknya seringnya lihatnya pucat, anemia biasanya, atau biru, atau cyanosis. Kemudian untuk R-nya ada respirasi, pernapasan. Selain denyut jantungnya cepat, biasanya nafasnya juga cepat. Atau kalau sudah yang berat, nafasnya lambat. Lalu untuk T itu adalah temperatur atau suhu. Jadi seringkali tangan dan kakinya itu sering berkeringat, terus teraba dingin. Nah, ini juga bagian dari gejala jantung. Sebenarnya gejala kelainan jantung sangat bervariasi, mulai dari nggak ada gejala sama sekali, sampai gejala ke arah gagal jantung kita bilang, sampai gejala biru. Nah, itu memang berbeda-beda tergantung tipe dari kelainan jantungnya. Nah, ini saya kasih contoh gambar anak dengan kelainan jantung yang tipenya biru. Nah, bisa ya Bunda lihat, ini nih telapak jari-jarinya ya, kukunya itu kita bilang jari tabuh atau clubbing finger. Jadi membesar, kemudian berwarna biru, cembung gitu kan, biasanya kuku kita cekung ya, ini cembung. Kemudian yang sebelahnya ini foto anak dengan kelainan jantung. Saya mau kasih lihat tangan sama kakinya nih biru, sama khas bibirnya biru. Nanti kalau kita lihat lidahnya juga biru biasanya. Karena kalau bibir, kalau memang kulitnya gelap, seringkali kan bibir juga hitam ya. Tapi kalau lidah mau warna kulitnya putih atau hitam, pasti lidahnya harus merah. Tapi kalau lidahnya kebiruan, nah itu harus hati-hati. Nah, kalau ini adalah contoh kelainan jantung didapat. Ini adalah contoh dari penyakit Kawasaki. Biasanya keluhannya demam tinggi, nggak bisa turun dengan obat, lalu matanya merah, tapi nggak ada beleknya nih, hanya mata merah. Kemudian bibirnya merah dan pecah-pecah, lidahnya juga merah, telapak tangan, telapak kakinya merah, dan biasanya bengkak dan nyeri. Nah, ini contoh kelainan jantung didapat. Lalu kapan gejala kelainan jantung muncul? Sebenarnya mulai dari sejak lahir, yaitu usia 1-2 hari, tapi ada juga yang baru bergejala di usia 2-3 bulan. Bahkan kalau kelainan jantung didapat, ada juga yang baru terdiagnosis saat balita maupun usia sekolah. Jadi gejala dengan waktu diagnosis ini tidak berbanding lurus. Bisa aja gejalanya sudah ada, tapi misalnya orang tuanya nggak sempat ke fasilitas kesehatan, apalagi sekarang pandemi ya, pada takut gitu. Atau mungkin hanya ke bidannya kurang terinformasi tentang penyakit, tentang kelainan jantung, gejala-gejalanya. Akibatnya gejalanya udah ada ternyata dari lama, tapi terdiagnosisnya yang baru. Nah, itu bisa saja. Lalu kalau sudah ada keluhan-keluhan di atas dan ke dokter, biasanya akan dilakukan serangkaian pemeriksaan untuk memastikan apakah ada kelainan jantung pada buah hati ayah bunda. Yang pertama, kita mulai dari yang sederhana, yaitu foto ronsen paru. Nah, ini saya ambil 2 foto ronsen. Yang kanan ini ronsen dari kelainan jantung bawaan yang namanya tetralogi of Fallot. Jadi kita lihat ronsennya nih kayak gambar sepatu, boot shape, seperti itu. Sedangkan yang kiri ini adalah ronsen dari kelainan jantung bawaan ventricular septal defect. Jantungnya biasanya membesar. Lalu pemeriksaan selanjutnya selain ronsen paru adalah elektrokardiografi. Ini kita mau lihat energi dari jantung atau aktivitas listrik jantung gitu. Jadi nanti ada dipasang, ditempel-tempel gitu elektroda, nanti dilihat aktivitasnya. Ini juga penting, mau lihat iramanya bagus atau enggak, mau lihat juga ada pembesaran ruang jantung atau tidak.
Lalu untuk baku emasnya adalah pemeriksaan ekokardiografi atau USG jantung. Ini pemeriksaannya mudah, aman, dan tidak sakit ya. Pasti sudah sering ya kalau keluarga dari KKJB anaknya diperiksa ini. Yang kanan ini adalah contoh dari VSD nih, VSD ekonya seperti ini. Oke, yang kiri adalah PDA. Lalu kadang-kadang eko saja kurang cukup, dokter perlu informasi tambahan. Ini saya tampilkan adalah gambar dari video dari kateterisasi jantung. Ini yang kanan nih pada anak dengan tetralogi ovalo. Biasanya dokter mau lihat bagus nggak ya ukuran pembuluh darahnya, karena nanti berkaitan dengan operasinya mau 1 kali atau 2 kali. Gitu. Mungkin udah sering dengar seperti itu. Kemudian atau dokter mau lihat bisa nggak ya dioperasi anak saya, apakah nanti kalau ditutup bocornya malah membahayakan karena tekanan parunya udah tinggi. Nah itu bisa namanya hemodinamik study pada kateterisasi jantung atau oksigen test seringkali. Jadi kateterisasi kemudian bisa juga CT scan jantung. CT scan itu bisa lihat ukuran pembuluh darahnya, struktur jantung juga bisa dilihat seperti itu. Kemudian, lalu untuk tata laksana selanjutnya bagaimana? Yang pasti ayah bunda harus diskusi. Kalau saya jelasin ke orang tua biasanya dengan gambar, karena kalau dengan kata-kata aja pasti udah pusing, udah dikasih tahu anaknya ada kelainan jantung pasti udah stres, udah ngeblank. Berikutnya udah lupa dokter ngomong apa nih gitu. Biasanya saya kasih gambar gitu, gambar terus nanti saya jelasin di mana kelainannya, lalu rencana ke depannya apa gitu. Nah, nanti habis itu gambarnya biasanya dibawa pulang sama orang tuanya. Kemudian nanti target tata laksana apa? Karena kalau kelainan jantung bawaannya sederhana, hanya 1 bocornya, kita targetnya bisa seperti jantung normal, seperti itu. Jadi nanti ke depannya anaknya kalau hasil tindakan operasi atau kateterisasi bagus, udah bisa kayak anak sehat lainnya. Tapi kalau kelainan jantung bawaannya kompleks, usaha manusia untuk membuat jantung seperti sempurna itu kadang-kala susah. Jadi kita bilangnya targetnya paliatif. Paliatif itu supaya tidak terlalu biru anaknya, tidak terlalu sesak gitu. Jadi kembali lagi tergantung kelainan jantung bawaannya apa sama targetnya apa. Nah itu memang harus diskusi seperti itu. Nanti juga pilihan tata laksana bisa didiskusikan. Oke, ini kembali untuk tata laksana, baik penyakit bawaan, kelainan jantung bawaan maupun didapat, kelainan jantung bawaan tentu ada obat-obatan. Tapi kebanyakan obat-obatan ini bukan untuk menutup defeknya, hanya untuk mengurangi gejala. Kemudian untuk menutup defeknya gimana? Bisa operasi, bisa kateterisasi jantung, dan idealnya adalah transplant jantung nih, jantungnya diganti gitu. Tapi memang di Indonesia sejauh ini belum bisa, baru di luar negeri. Atau targetnya konservatif misalnya bocornya kecil sekali, masih bisa ditunggu. Jadi tidak semua bocor jantung itu bisa menutup sendiri ya, hanya beberapa saja yang memang kecil sekali defeknya sehingga kita bisa tunggu. Jadi jangan kalau ada yang bilang nanti nutup sendiri, itu kita harus ingetin, belum tentu loh, tetap harus kontrol teratur seperti itu. Atau konservatif yang kedua adalah memang kondisinya sudah berat, misalnya terdiagnosisnya terlambat, sehingga tekanan di paru-parunya sudah tinggi sekali, justru kalau kita tutup bocornya malah membahayakan. Nah, seperti itu juga bisa. Lalu untuk kelainan jantung didapat, sama juga untuk tata laksananya ada obat-obatan, operasi katup, contohnya misalnya demam rematik akut itu kenanya di katup. Katup tuh tadi pintu atau jendela yang menghubungkan antar ruang jantung.
Dan kalau sudah berat ya tetap idealnya adalah transplant jantung, namun memang di Indonesia belum bisa. Nah, kapan harus kontrol ke dokter? Nah, jadi kalau sudah terdiagnosis kelainan jantung baik bawaan maupun didapat, biasanya tetap tiap bulan ke dokter untuk dapat obat ya. Kecuali misalnya bisa obatnya langsung 3 bulan atau resepnya diulang ya itu bisa juga. Tapi dokter juga perlu menilai nih berat badannya naik atau enggak, tinggi badannya naik atau enggak. Terus gejala klinisnya bertambah atau enggak, seseknya makin nambah atau enggak, birunya makin nambah atau enggak. Tapi untuk ekokardiografi memang berbeda-beda, bisa tiap bulan atau 3 bulan sekali. Lalu lagi pandemi gimana? Sebenarnya bisa telemedicine ya, telemedicine. Dokter nanti bisa menanyakan ke orang tua, terus orang tua bisa, dokternya juga bisa lihat sebenarnya secara video pasiennya. Terus untuk berat badan, tinggi badan, orang tua bisa sebenarnya di rumah untuk mengukur, walaupun ya memang tidak seakurat kalau di rumah sakit. Tapi ini salah satu pilihan, daripada lost control sama sekali itu malah lebih bahaya, nanti takutnya terlambat untuk tindakan. Lalu hal-hal lain yang harus dipersiapkan, status gizinya. Jadi berat badannya harus bagus, harus naik, karena baik operasi maupun kateterisasi perlu berat badan yang optimal. Nah, kalau memang dengan ASI saja cukup, misalnya bayinya masih ASI, monggo. Tapi kalau ternyata berat badan nggak naik, mungkin harus dapat susu formula tambahan yang tinggi kalori. Tinggi kalori artinya ngasihnya jumlahnya sedikit, volumenya nggak banyak, tapi kalorinya tinggi. Atau kalau misalnya nggak bisa sama sekali juga, ya dibantu dengan pipa NGT atau nasogastrik. Jadi bisa semua masuk, tidak harus lewat dot seperti itu. Terus harus lengkapi imunisasi, wajib ini hukumnya, karena anak dengan kelainan jantung, baik bawaan maupun didapat, biasanya lebih rentan. Justru kita harus persenjatai lebih lengkap, lebih wajib. Jadi bukan berarti, saya takut anak saya ada kelainan jantung, nggak imunisasi aja, itu salah. Justru imunisasi dasar harus, dan bahkan harus lebih dari imunisasi dasar. Karena yang di puskesmas itu kan adalah imunisasi dasar, bukan wajib ya. Kalau wajib itu semua imunisasi wajib. Tapi imunisasi dasar itu yang pemerintah bisa sediakan secara massal, itu dasar. Tapi harus dilengkapi tambahannya adalah imunisasi pneumokokus atau PCV. Nah, ini yang penting banget untuk mencegah radang paru-paru. Karena ini udah musuhnya banget kalau kelainan jantung bawaan, kalau ada radang paru-paru. Lalu kalau anaknya sudah 6 bulan ke atas, udah ada giginya, ini harus menjaga kebersihan gigi dan mulut. Jadi harus minimal ke dokter gigi sekali. Karena kalau ada infeksi bahaya. Nanti infeksi di gigi bisa pindah ke dalam jantung. Nanti kalau misalnya udah dioperasi jantungnya tapi giginya nggak bagus, malah bahaya, akan mengganggu hasil operasi yang sudah baik, malah jadi nggak baik lagi. Kemudian tetap tumbuh kembang kita harus bisa maintain dengan baik. Jadi pola asuhnya positif. Kadang-kadang saya lihat terlalu posesif, nggak boleh ini itu. Justru kita harus tetap mempersiapkan anak kita tangguh ya. Jadi tetap boleh aktivitas, boleh bermain, nggak dikekepin aja seperti itu. Ya tetap kita jagain. Jadi orang tua tetap harus mendukung, pola asuhnya positif, tidak yang sebaliknya. Nah, ini jadwal imunisasi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia tahun 2020. Nah, imunisasi semua yang ada di sini wajib ya. Nanti kita bisa lihat yang atas ini nih, umur ini mulai dari bulan. Jadi sampai 24 bulan, umurnya itu per bulan, lahir 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai 24 bulan. Setelah di atas 24 bulan atau 2 tahun, nanti per tahun jadwalnya. Nah, lihat jadwal imunisasinya gimana, kita lihat kolom yang ini. Jadi misalnya anaknya baru lahir nih, kita lihat ke bawah. Oh, harusnya dia sudah hepatitis B yang pertama, polio 0 itu polio pertama, kemudian sudah BCG.
Kalau anaknya di 2 bulan, oh ternyata banyak nih, sudah harus hepatitis B kedua, polio yang kedua atau polio 1 bilangnya, DPT pertama, HIV, PCV, rotavirus, seperti itu ya. Jadi harus dilengkapi. Nah, lalu kalau untuk penutupan defek jantung atau tindakan pada kelainan jantung bawaan dulu, bisa secara transkateter, tapi memang ada syarat-syaratnya. Ini saya kasih contoh, yang ini adalah untuk penutupan atrial septal defect. Jadi di dinding antara atrium kanan dan kiri kita kasih alat. Jadi yang bocor bisa ditutup. Tapi ada syaratnya, tipe ASD-nya apa, berat badannya harus lebih dari 10 kilo gitu. Jadi ada syarat-syarat. Nah, yang kanan ini adalah penutupan untuk paten ductus arteriosus gitu. Ini juga ada syaratnya. Ukuran PDA-nya berapa yang bisa, berat badannya harus lebih dari 6 kilo, seperti itu. Atau kalau nggak bisa secara transkateter, ya harus dengan operasi. Operasi itu memang dadanya dibelek ya, jadi di dinding dada sternum dibelek. Nanti jantungnya dioperasi secara langsung bagian yang bocor. Ini contoh operasi dari VSD. Oke, lalu apakah anak saya bisa hidup normal setelah operasi? Kembali lagi, tergantung kelainan jantungnya. Bawaankah, didapatkah, atau bawaannya itu tipe yang sederhana atau yang kompleks, lalu timing dari tindakan operasinya kapan, atau timing diagnosis juga menentukan timing tindakan operasi terlambat atau tidak. Terus saat operasi tentu dokter dan seluruh tim medis berusaha untuk melakukan yang terbaik, tapi kadangkala sudah melakukan yang terbaik juga ada komplikasi pasca tindakan. Jadi memang banyak faktor yang mempengaruhi. Lalu kalau udah operasi gimana? Apakah harus kontrol? Tetap kontrol berkala. Kalau baru tindakan bisa 1 minggu setelah pulang, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan. Kalau udah bagus mungkin hanya setahun sekali, tapi tetap perlu kontrol. Kadang-kadang ada komplikasi pasca tindakan yang sifatnya jangka panjang, yang baru-baru tindakan kita nggak tahu. Nah itu maka tetap harus kontrol. Kemudian udah operasi, nggak usah imunisasi dok, tetap harus diimunisasi, karena kan kita nggak pengen jantungnya udah bagus tapi kena penyakit lain yang sebenarnya bisa dicegah dengan imunisasi. Lalu nutrisinya, apa kalau udah ditutup bocornya pasti beratnya naik bagus, kalau dikasih nutrisinya nggak bener ya nggak bagus juga, jadi tetap nutrisinya harus optimal, jadi mungkin harus tetap kontrol ke dokter gizi anak gitu, tidak serta-merta nanti berat badan bisa naik bagus. Dan stimulasi tumbuh kembang juga tetap harus dilakukan. Oke, ini saya suka gambar ini adalah jantung dari ibu yang memiliki anak dengan kelainan jantung. Kalau sifat ibunya itu biasanya penuh keyakinan, penyayang, sangat bersyukur, walaupun kondisi apapun yang dihadapi dia dan anaknya, sangat mau berkorban, sacrifice, kekuatannya sangat besar, keberaniannya besar, sangat berani, sangat melindungi keluarganya, dan ya kadang-kadang sangat protektif ya, tapi ya itu bagian dari sifat seorang ibu. Oke, sekian yang bisa saya share pada webinar kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan ke MC untuk selanjutnya kalau sesi tanya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kita di chat ya Mbak Hani ya, atau kita langsung aja ya Mbak Hani ya, kita lihat ya. Oke, mau dibaca chatnya aja atau mau tampilin orangnya dok? Boleh tampil orangnya biar kalau nggak kenal nggak sayang ya kita ya. Ya boleh, yang bertanya bisa angkat tangan atau dibuka suaranya biar bisa bertanya langsung gitu ya dok. Boleh, silahkan.
Ya. Mana sudah ada yang bertanya belum? Kayaknya masih malu-malu. Halo Mbak Hani, kalau saya lihat di kolom chat sudah ada banyak beberapa pertanyaan. Mungkin Mbak Hani bisa klik chat, ada 10 sudah. Jadi Ya. Dok bisa dilihat di kolom chatnya. Berarti mau Pertama itu dibaca aja ya? ya bisa dibacakan, diklik aja kolom chatnya. Pertama itu udah ada dari Bu Hani sendiri ya. Iya. Dan saya Monggo silakan lagi Bu Hani. namanya sama. Oh, namanya sama ya. Oke, dari Ibu Hani juga mau tanya cara untuk meminimalisasi agar ketika saya hamil lagi anaknya terhindar dari kelainan jantung bawaan ya. Yang pertama udah operasi. Oke, baik. Usia ideal kehamilan untuk fetal echo itu sebenarnya dari 18 minggu sampai 30 minggu seperti itu, karena saat itu janinnya udah ukurannya sesuai, nggak terlalu kecil, nggak terlalu besar juga. Tapi kembali lagi, karena di dalam perut itu kan janin ada air ketuban, jadi bisa berenang-renang ya. Jadi tergantung posisi sebenarnya. Jadi posisi menentukan prestasi saat dokternya melakukan fetal echo. Kalau posisinya bagus, dokternya fetal echo-nya cepet tuh. 15 menit selesai. Tapi kalau udah posisinya sulit, ngumpet, ketutupan jantungnya, nah itu sulit. Mungkin harus beberapa kali. Tapi memang tidak semua kelainan jantung seperti ASD atau PDA itu pastinya baru ketahuan saat lahir, karena di dalam kandungan ASD itu memang ada namanya foramen ovale, PDA itu memang ada namanya ductus arteriosus, seperti itu. Lalu ya memang kalau ingin hamil lagi, mungkin misalnya sekarang KB dulu nih, KB dulu pakai pil atau spiral, kemudian nutrisi ibu dipastikan bagus, berat badan ibu bagus, ibu nggak ada anemia, terus asam folat juga cukup, pokoknya semuanya bagus. Nah, setelah bagus baru nih yang tadinya KB dilepas, jadi usaha untuk memiliki keturunan. Setidak-tidaknya dari faktor nutrisi sudah bagus, lalu ya berupaya berdoa supaya nggak kena infeksi, terus nggak minum obat-obatan yang berbahaya kecuali vitamin dan obat lain yang terindikasi dari dokter kandungannya. Sisanya berdoa ya Bu. Sisanya berdoa memang seperti itu. Artinya yang berdoa itu yang paling wajib ya Dokter Anissa ya. Banyak banget itu khususnya di KKJB ya, mereka yang memiliki anak kelainan jantung bawaan, pasti mereka bertanya, Mama nanti saya untuk anak kedua bagaimana, harus periksa apa, kayak gitu kan. Nah, beberapa dokter yang ikut Zoom sama kami, mereka jawabnya Bismillah aja, yang banyak berdoa. Tapi ya tetap dijaga ya Dok, untuk nutrisi. Ya, betul. Harus ikhtiarnya seperti itu gitu ya. Saya rasa kejawab ya itu Mbak Hani. Mbak Hani itu anaknya namanya Eza, dia sudah operasi jantung. Alhamdulillah, dari Klaten ya. Berikutnya dari Ibu Vera Panjaitan. Oh, ini Ibu Vera deket nih dari Bekasi. Tentang VSD, SADC. SADC itu VSD-nya deket di bawah katup pulmonal sama aorta. Tata laksananya seperti apa? Oke. Kalau kecil mungkin bisa transkateter, tapi bisa tidak berhasil setelah dicoba transkateter karena alatnya itu beresiko kena ke katup aorta pulmonal. Kalau nggak berhasil lanjut operasi. Tapi kalau besar udah pasti operasi. Paling seringnya operasi mungkin karena kalau kecil tetap ada resiko. Ya baiknya didiskusikan ya, karena setiap tindakan itu pasti ada positif negatifnya. Jadi intinya diskusi. Kalau saya selalu diskusi seperti itu. Boleh ke pertanyaan selanjutnya ya Mbak Hani ya. Ibu Citra Warina, ini kelainan katup jantung bisa sembuh atau enggak? Baik. Sebenarnya kelainan katupnya harus dibedakan apakah sifatnya bawaan atau sifatnya didapat.
Lalu derajatnya apakah ringan atau berat? Kalau berat biasanya kita harus operasi, baik itu kelainan jantung bawaan maupun kelainan jantung didapat. Jadi dioperasi supaya fungsinya bagus lagi nih, nutup buka tutup pintu atau buka tutup jendelanya oke, jadi nggak ada bocor, nggak ada sisa aliran darah yang kembali lagi ke ruangan sebelumnya gitu. Jadi tergantung seberapa berat derajat dari kelainan katup jantungnya. Boleh lanjut ke Ibu Inesia Putri Wulandari. Izin bertanya, apakah anak dengan kelainan jantung malas menyusu karena anaknya 4 bulan dengan VSD susah untuk menyusu, maunya menyusu kalau mengantuk tapi tetap aktif. Oke, baik. Jadi karena ada bocor itu jantung kerjanya lebih berat Ibu, jadi memompa jantungnya juga lebih banyak, yang ke paru-paru lebih banyak, jadi gampang sesek. Nah akibatnya dia hanya bisa minumnya sedikit-sedikit, ya seperti itu. Memang normal, itu bagian dari gejala gagal jantung ya. Kayaknya beberapa sesi ngobrol sebelumnya bahas tentang gagal jantung ya, Mama Hani ya. Nah, itu bagian dari gejala gagal jantung, jadi normal. Lalu gimana ngatasinnya supaya nyusunya bagus? Ya berarti defek jantungnya, bocornya harus ditutup, apa itu operasi atau transkateter dengan syarat-syarat masing-masing. Gitu. Kalau susah banget ya itu apakah perlu pasang NGT atau pipa nasogastrik? Kalau itu kan udah pasti langsung masuk ke perut, jadinya nggak usah capek ya. Kalau ngenyot kan capek ya, apalagi netel langsung, itu effortnya atau usahanya lebih tinggi. Lalu oh nih telapak kaki tangannya, oh ini ibunya ya, bukan bayinya kayaknya ya. Oh ibunya sering basah. Nah ini sih tergantung ya. Jantungnya normal. Oke, jantung ibunya normal. Asumsi saya udah ekokardiografi ya, jadi normal ya. Apakah nanti hamil selanjutnya bisa terkena PJB? Nah itu tadi baiknya sih kontrasepsi dulu ya. Jadi ibu benerin dulu nutrisi ibu, semua kebutuhan vitamin mineralnya bagus. Kemudian lepas KB supaya nanti persiapan udah oke, kalau diizinkan sama Allah bisa hamil lagi. Kemudian jaga diri supaya nggak infeksi ya, seperti itu ya, nggak minum obat-obat atau krim-krim kecantikan lainnya, sebaiknya nggak usah. Kayaknya gitu kali jawaban ini ya Mbak Hani ya. Terus Ibu Sifasari, oh ini buat Primaya nih, baru sini terima pasien BPJS enggak gitu. Prosedurnya gimana di Bekasi gitu. Coba Mbak Lucy nih, Mbak Lucy dapat pertanyaan nih. Apa Mbak Heni? Iya, apa Ya. pertanyaannya? Gimana Bu Heni? Ini ada dari Ibu Sifasari. Iya, apa pertanyaannya Mbak Bu Heni? Pertanyaannya, apakah Primaya menerima pasien BPJS dan bagaimana prosedurnya? Ya, sejauh ini BPJS ya, BPJS sepertinya Dokter Anissa masih di ini sama Mbak Keket ya Dok ya, izinnya untuk BPJS. Halo Dok, kalau itu sudah keluar, sebenarnya kami menerima. Udah bisa kok, udah bisa. Iya, sudah bisa. Nah, prosedurnya seperti biasa BPJS pastinya berjenjang sesuai dengan vaskesnya, kemudian minta rujukan ke kami. Nanti di sistem PCR BPJS-nya dari yang tipe C itu minta konsultan ke Dokter Anissa. Seperti itu, Bu. Oke, jadi intinya Primaya menerima pasien BPJS gitu, tenang aja, ya nggak Bu? Betul. Ada informasi lagi, kami Primaya Bekasi Barat sebentar lagi on proses
mudah-mudahan kami masuk ke tipe A ya, rumah sakit tipe A, karena kami sedang mempersiapkan radioterapi. Jadi bagi Bapak Ibu, monggo silakan, kami cukup lengkap, dan mungkin nanti kalau memang sudah akreditasian tipe A, satu-satunya di Bekasi ya dok, selain RSUD. Ya, ya, jadi terjawab ya yang dari Bekasi tadi. Memang kebetulan kita banyak nih Bu dari Bekasi. Kita juga di KKJB ini kan ada Korwilnya. Kita ada Korwil Jabodetabek. Saya rasa Primaya ini sasaran pertama kita nanti dari KKJB Jabodetabek gitu. Ya. Oke. Nanti mungkin komunikasinya bisa dengan grup, dengan Bu Tanti ya, Bu Heni ya. Jadi banyak kolaborasi, atau misalkan ada mau bikin event, itu nggak masalah. Tinggal minta dari kami bantuannya apa, apakah edukasi atau yang lainnya, monggo. Oke, terima kasih Mbak Lucy. Sama-sama, dengan senang hati. Berarti berikutnya lanjut kita ke pertanyaan dari Wildan ya. Wildan ini nama anaknya mungkin ya. Izin bertanya, Ibu ini lagi hamil 21 minggu. Di WD ada ASD. Oke. Seperti yang saya bilang, di dalam kandungan itu ASD pasti ada, namanya foramen ovale. Jadi harus nunggu lahir untuk tahu apakah beneran jadi ASD atau sudah nutup gitu. Jadi ya berdoa yang banyak supaya hanya foramen ovale, dan saat lahir foramen ovalenya tertutup. Jadi masih bisa normal sebenarnya. Lanjut ke Ibu Erma. Ibu Erma dari Sukoharjo. Apakah ASD besar ada kemungkinan mengecil atau menutup spontan? Atau ada kemungkinan makin membesar? Kalau makin membesar kenapa? Oke. Kalau ASD besar berarti asumsi saya lebih dari 1 cm ya. Biasanya kemungkinan menutupnya kecil. Tapi apakah bisa mengecil? Bisa aja. Tapi biasanya kemungkinan menutup spontannya kecil. Terus apakah bisa makin membesar? Bisa. Kenapa? Karena kita kalau lakukan ekokardiografi atau USG itu kan gambarnya 2 dimensi, sedangkan jantung itu 3 dimensi, ada bendanya. Jadi tergantung nanti saat ngelihatnya dari sisi kiri, kanan, atas, bawah, mungkin agak beda-beda dikit. Tapi ya harusnya nggak tadi yang kecil jadi besar, harusnya tidak seperti itu. Mungkin sama-sama besar tapi beda, misalnya 1-2 mm, nah itu bisa terjadi. Kita lanjut ke Ibu Lestari. Oh, ini juga dari Bekasi nih, banyak nih dari Bekasi. Anaknya ASD sama VSD, sudah minum obat selama 1 tahun, tapi nggak berobat lagi nih Bu. Kenapa Bu nih? Karena tidak ada gejala lagi ya. Sampai umur 11 tahun. Wah, ini saran saya segera kontrol ke dokter jantung anak ya Bu ya. Karena lama sekali nih ya, 1 tahun sampai 11 tahun, 10 tahun. Takutnya terlambat, yang tadinya bisa hasilnya bagus, kalau ditutup entah operasi atau transkateter, tapi karena udah kelamaan nanti jadi hipertensi paru gitu. Nah itu yang bahaya. Jadi kontrol lagi ya Bu, Bekasi kan banyak rumah sakit besar yang ada dokter jantung anak, atau ke Primaya aja ntar boleh ya. Lalu Ibu Inesia Putri, ukuran yang bisa menutup sendiri itu kira-kira berapa? Nah, beda-beda nih. Kalau ASD, misalnya ukurannya kurang dari 8 atau kurang dari 5 lah ya. Nah itu biasanya bisa nutup sendiri sih Bu gitu. Kalau PDA kalau kecil sekali bisa gitu. Nah, kalau VSD tergantung tipe. Kalau VSD-nya tipenya ada yang di otot atau muskular, itu kemungkinan nutupnya lebih tinggi. Dan muskularnya ukurannya kecil ya. Tapi kalau tipe-tipe yang lain mungkin hanya mengecil, tapi menutup sempurnanya biasanya lebih jarang. Jadi kembali lagi nggak bisa dipukul rata.
tergantung kelainan jantungnya apa, ukurannya berapa, seperti itu. Tapi itu bisa didiskusikan ke dokternya, seperti itu. Lanjut, Dok, Mbak Ani. intinya harus rajin kontrol. Kontrol tapi diskusi ya, kadang-kadang ada yang kontrol terus nggak nanya sampai rumah baru pengen nanya ini itu. Kalau perlu ketemu dokter katanya gitu, banyaknya sampai sudah dicatat sampai ketemu dokternya. Tapi kalau ketemunya seperti dokter Anissa, saya rasa sih semua pada berani nanya deh, karena lembut gitu. iya, jadi siapin catatan ya, catatan gitu. Ini Nggak apa-apa tanya aja. Ya dok, sebenarnya ini kejadian pada diri saya sendiri ya dok, mengalami kelainan jantung bawaan sejak lahir. Ya, Hani. Terus setiap bulan, tapi zaman dulu itu kan belum ada bedah jantung, belum ada dokter jantung anak, ya kan. Akhirnya usia 19 tahun baru dioperasi. Ya. Setelah habis operasi, kata dokter sudah tertutup dan sudah oke, udah berhenti obat, berhenti kontrol, blank tuh semuanya, nggak pernah kontrol berkala. Nah, menikah, melahirkan 2 orang anak, untungnya anaknya lahir normal lagi ya, spontan gitu ya. Tapi 11 tahun yang lalu ternyata ada VSD, sudah ada PH. Nah, terus operasi lagi untuk kedua kalinya. Nah, ini kan sebenarnya pengalaman saya itu yang akan saya bagikan kepada teman-teman atau orang tua di KKJB itu. Saya selalu bilang kontrol minimal 1 tahun sekali. Kalau mau gampang setiap ulang tahun. Jadi ingat gitu. Setiap ulang tahun kontrol, echo. Ya, Mbak Hani bawa kue. Ya, bawa kue itu dokternya gitu ya. Minimal untuk mengingat gitu dok. Jadi kalau misalnya kapannya lupa gitu. Kalau saya selalu setiap Januari gitu. Pengumuman saya ulang tahun Januari. Aduh. Iya, ya memang kadang-kadang kalau tekanan tinggi bisa nggak ketahuan tuh VSD misalnya. Kadang-kadang seperti itu. Setelah tekanannya rendah dengan salah satu defeknya ditutup, baru ada aliran darah atau bocornya kelihatan. Gitu ya. Wallahu alam sih ya. Gitu. Kemudian kita lanjut boleh ya Mbak Hani ya. Ini masih ada dari Ibu Umi Rohmah. Anaknya usia 4 bulan, kontrol eko ada bakteri atau endokarditis, diberi antibiotik 2 minggu, apakah tetap boleh imunisasi? Nah, biasanya kalau endokarditis tuh anaknya dirawat loh Bu, dan antibiotiknya minimal 4-6 minggu. Gitu. Jadi menurut saya sih selesaikan dulu, dan beneran 2 minggu nih Bu, apa beneran diagnosisnya endokarditis? Coba didiskusikan lagi, ditanyain lagi, karena pasien-pasien endokarditis saya itu dirawat 4-6 minggu untuk antibiotiknya karena suntik seperti itu. Nah, berikutnya Ibu Erma, anaknya 6 bulan. Tapi ini nggak tahu nih ya, Ibu Erma anaknya ada kelainan jantung atau enggak. Belum pernah imunisasi PCV, apakah masih bisa? Tentu bisa. Jadi imunisasi yang terlambat, bisa kita catch up imunisasi atau imunisasi kejar di usia berapapun. Gitu. Jadi boleh. Gitu. Ataupun udah pernah dosis pertama, dosis keduanya terlambat 1 tahun, nggak apa-apa. Jadi vaksin berikutnya ya dosis keduanya, nggak ngulang lagi, nggak hair dari awal. Tinggal lanjutin aja. Lalu Ibu Inesia Putri, oh anaknya bingung puting, tapi sekarang tetap pakai ASI, mungkin pakai ini ya, ASI perah kali ya. Namun berat badannya naiknya seret, lebih baik relaksasi atau tambah susu tinggi kalori. Oke, asumsi saya anaknya PJB enggak nih ya? Oke, kalau anaknya nggak ada kelainan jantung, biasanya kalau ibunya nggak bekerja, boleh relaksasi. Karena relaksasi itu harus ada effort yang tinggi dari si ibu, ayah, sama keluarga. Karena pasti anaknya akan menolak awal-awalnya untuk nyusu langsung. Nah, itu pasti stres. Nah, itu harus ada dukungan. Dan harus kalau ibunya bekerja, cuti. Nah, cuti bisa beberapa hari atau seminggu supaya anaknya mau lagi menyusu langsung. Nah, setelah berhasil, nanti nggak boleh dikasih dot kalau ibunya kembali bekerja, harus misalnya pakai pipet atau feeding cup, jadi nggak boleh kena botol seperti itu.
Atau tambah susu tinggi kalori boleh sekali gitu ya. Itu kembali ke keputusan orang tua seperti itu. Nggak berdosa menurut saya kalau memang dengan ASI nggak naik optimal. Nah ini Ibu Santi, imunisasi PCV bisa di usia berapa hari? Paling awal adalah usia 2 bulan. Nanti selanjutnya sesuai jadwal. Lalu Ibu Feby, anaknya imunisasi hepatitis B. Terus gimana nih? Anak saya untuk imunisasi hepatitis B0 dan campak belum. Oke, hepatitis B0 harusnya saat lahir ya Bu. Kalau baru lahir belum boleh campak ya. Campak itu 9 bulan gitu. Kalau sekarang udah 9 bulan belum hepatitis B0 ya sudah bisa hepatitis B saat ini dan campak saat ini. Bisa, semua bisa dikejar. Nanti tinggal diskusi sama dokternya. Lalu ini gimana ya? Baik, ini kita mungkin pertanyaan terakhir ya, karena kita udah 2 pertanyaan kali ya, sampai jam 3:30. Ada Ibu, namanya sama nih, apa kabar Ibu Anissa? Nama kita sama, dari Pontianak, baru pertama kali ikut webinar, anaknya usia 9 bulan, ada AVSD sejak kandungan, saat ini belum ke dokter lagi. Jadi asumsi saya belum ekokardiografi saat lahir ya. Lalu bagaimana ya? Memang ini Ibu harus ke fasilitas kesehatan terdekat yang ada dokter jantung anak, yang ada ekokardiografi, yang paling dekat dari Pontianak. Mama Hani, dari Pontianak paling dekat kemana Mama Hani? Pontianak ada di Sudarso, ada Rumah Sakit Untang, ada Rumah Sakit Antonius. Tapi sayangnya di sana nggak ada dokter jantung anak. Pontianak sama Samarinda jauh ya? Ini kayaknya beda. Kebetulan saya orang Pontianak dok, jadi saya hafal rumah sakitnya. Iya, jadi kayak Mbak Anissa harus agak effort ya mungkin keluar provinsi terdekat yang ada dokter jantung anak, rumah sakit ada ekonya. Atau kalau ada kerabat di Pulau Jawa lebih enak ya, ke Pulau Jawa pilihannya lebih banyak. Ke Jakarta sangat banyak sekali gitu. Tapi kalau untuk EHO, SPJP di sana banyak dok, jadi bisa kok. Banyak, oke. Ya, boleh kalau misalnya ada SPJP bisa mendiagnosis boleh, tapi ya kadangkala suka ada keterbatasan gitu. Tapi ya nggak apa-apa, daripada nggak ketahuan apa sakitnya untuk awal boleh, ya. Boleh. Harusnya Pontianak SPJP sih banyak, nggak apa-apa. Mau tanya Mama Hani, kenalannya banyak nih. Saya bahkan nggak kenal. Terus Ibu Vera, oke. VSD DCS aja 23 mili. Oke, DCSA sebenarnya jarang nutup spontan sih Bu, tetap harus ditutup, entah itu operasi atau transkateter. Tapi transkateter beresiko juga, bisa gagal saat tindakan, nanti pada akhirnya harus operasi. Ya kembali lagi nanti didiskusikan sama dokter jantung anaknya. Ibu Kurnia Sari, anaknya ketahuan kelainan jantung 18 bulan, sekarang 25 bulan, belum pernah imunisasi. Aduh, ini bahaya Bu, segera imunisasi dikejar ya. Bisa semuanya dikejar ya. Terus Ibu Umi ya, pertanyaan terakhir nih. Ini endokarditis tadi. BPJS belum diurus, ya udah Bu diurus ya, karena obatnya memang harus untik, dirawatnya 4-6 minggu gitu, bahkan bisa lebih kalau responnya belum bagus gitu. Alhamdulillah nih semuanya udah kita jawab kayaknya ya. Mbak Hani. Ya, terima kasih loh dok, semuanya sudah dibacakan. Emang dokter ini narasumber di KKJP juga paling rajin, suka baca sendiri juga. Moderator, makanya saya bilang tadi nggak pakai moderator kalau dokter Anissa mah aman gitu ya. Itu ya memang yang saya share atau sampaikan itu benar-benar overview secara umum ya, karena kalau detail itu mungkin bisa searching sendiri, cuman gimana persiapan, terus apa aja yang harus dilakukan, kontrol kapan sampai pasca operasi, ya itu harus diketahui oleh orang tua gitu. Boleh juga kalau udah di komunitas KKJB
Nanti kan saling tanya ya, saling bisa menguatkan. Kalau saat ini masih fasenya kaget, marah, sedih, biar nggak lama-lama di fase itu, biar udah fase bangkit, fase menerima, supaya bisa berjuang sama-sama gitu sama anaknya. Betul, Dok. Kalau di KKJB orang tuanya sudah pada strong semua ya. Oh iya, alhamdulillah. Anak-anaknya itu mereka dengan senyum-senyum yang manis ya kan, mereka benar-benar pejuang dan mereka udah saling menguatkan, Dok. Jadi kerja saya juga udah nggak capek. Oke. Dok, saya mungkin ada sedikit menggarisbawahi ya dari materi yang dokter kasih tadi. Jadi walau bagaimanapun juga jantung itu kan banyak hubungannya dengan dokter yang lain ya. Seperti tadi dari dokter gizi, terus juga termasuk dengan dokter gigi gitu ya. Karena mau operasi jantung diwajibkan banget giginya itu tidak boleh ada lubang, tidak ada rusak. Nah, sekarang sebagai kerjasama kita nih dengan Primaya, ya otomatis harapan KKJB kita itu satu paket gitu loh, Dok. Jadi kan nggak mungkin ya kita bersihkan gigi atau cabut giginya di rumah sakit A gitu kan, terus konsul gizinya di rumah sakit B, baru konsul dokter jantungnya baru ke dokter Anissa. Itu kan kayaknya yang bikin rujukan nanti bingung ya mau kemana aja. Insya Allah sih saya rasa bisa, Bu Hani. Nah, iya itu. Mbak Lucy, kita colek Mbak Lucy. Mbak Lucy maksudnya. Kenapa Bu Hani? Ya gini Bu Lucy, kan tadi kita dalam masalah jantung untuk mencapai operasi jantung ataupun mungkin nanti di Primaya lewat transkateter itu kan ada untuk perawatan gigi dan juga konsul gizi gitu. Apakah di rumah sakit Primaya nanti kita jadi gitu. Kalau maksudnya fasilitas ya Bu Hani, fasilitas poli gigi dan dokter gizi gitu ya. Kami ada. Ada ya. Ada. Dan tetap pakai BPJS ya. Nah, tapi tetap bersabar pakai prosedur berjenjang karena biasanya karena kami tipe B memang agak sedikit susah ya untuk bisa directly ke kami untuk pasien BPJS. Nah itu maksudnya itu yang kami perlu tanyakan dan itu minimal nanti sayanya kepada anak-anak di KKJB itu bisa menjelaskan gitu loh. Kalau rumah sakit ini kita bisa apa aja gitu. Tapi biasanya kalau dari daerah saya itu minta mereka selesaikan giginya atau THT, itu juga butuh THT ya Dok. THT itu biasanya di daerah gitu. Nanti sampai di Jakarta mereka udah urusannya hanya untuk jantung. Itu sih Dok. Oke, makasih Bu. Baik, kalau begitu sangat menarik ya Dokter Anissa, pasti banyak banget yang ingin ditanyakan, apalagi orang awam ya Dok, webinar kita karena sangat langka dan mungkin juga kita banyak pengetahuan yang tidak tahu tentang bagaimana sih menilai jantung anak yang bermasalah seperti apa, kondisinya seperti apa, tapi semuanya sudah terjawab oleh Dokter Anissa. Bapak Ibu kalau ada yang kurang jelas atau mau ditanyakan kembali silakan bisa, mungkin Bu Hani bisa sebagai jembatan ya Bu, nanti kita akan bantu dari Bu Hani pertanyaan atau apa yang kurang, apa yang ingin kami bantu, monggo Ibu Hani bisa membantu ke kami untuk jalurnya. Baik, berhubung waktunya sudah selesai, maka dengan kesempatan kita pada sore hari ini, webinar kita akan kita tutup. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, senang sekali kami bisa sharing. Terima kasih Dokter Anissa, terima kasih Bu Hani atas sharingnya juga. Dengan ini kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, salam prima. Lalu sih gak ada foto-foto kita. Foto-foto tunggu sebentar. Andri bisa tolong buka videonya. Bisa dibuka videonya semuanya. Mas Andri bisa ditolongkan bantu kita. Oke. Yuk, mau kenalan sama ayah bunda semua nih. Oke. Ya. Ada yang bantu fotoin mungkin ya? Bisa nanti sama IT-nya, Bu.
Oh gitu, oke. Ya, Mas Andri, kasih aba-aba ke kita ya Mas Andri. Oke, ini udah. Oke, siap semuanya. Ya, siap ya semua, kamera sudah ada. 1, 2, 3, pose. Sekali lagi, 1, 2, 3, pose. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Selamat sore. Salam sehat dari kita. Izin mohon lift. Ya, terima kasih. Terima kasih ya Mbak Hani. Sama-sama, Ya, keluarga KKJB. Sama dokter. Terima kasih.